Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan membahas sebuah partai yang dimainkan oleh Vladislav Kovalev sebagai pemain putih dan Magnus Carlsen sebagai pemain hitam. Partai ini dimainkan pada turnamen World Blitz Championship tahun 2022 pada bulan Desember lalu. Langsung saja kita mulai. E4, E6, pertahanan Prancis dimainkan Carlsen di sini. D4, D5, E makan D5, E makan D5. Ini adalah pertahanan Prancis varian tukar. Putih memilih varian ini untuk menyederhanakan posisi karena partai ini dimainkan dalam catur kilat, sehingga putih cenderung mencari langkah yang aman. Putih melanjutkan pengembangan perwiranya dengan kuda ke F3. Hitam gajah D6, mengembangkan gajahnya untuk mengarah ke sayap raja putih. C4 memberi tekanan pada pion pusat hitam, dan hitam menjawab kuda F6 untuk menjaga pion D5-nya. Putih melanjutkan kuda C3 menambah tekanan pada pion pusat hitam. Hitam tidak menjadikan itu masalah dan lebih mengutamakan keamanan rajanya dengan rokade. C makan D5, putih kembali melakukan penyederhanaan. Hitam benteng ke E8 skak, terlebih dahulu mengambil alih lajur E yang terbuka dengan langkah tempo bentengnya sambil menskak raja putih. Kemudian putih menutupnya dengan gajah ke E2 sekaligus mengembangkan gajah petak terangnya yang belum aktif. Hitam melanjutkan pengembangan kudanya dengan kuda B D7 dan nantinya akan bermanuver ke B6 untuk mengambil kembali pion D5. Putih rokade karena tidak mau rajanya terus berada di satu lajur dengan benteng hitam. H6, hitam terlebih dahulu mencegah gajah petak gelap putih untuk mempin kudanya. Benteng ke E1, benteng putih berusaha mengimbangi benteng E8 hitam. Kuda ke B6, nantinya akan mengambil kembali pion D5. Kuda E5, kuda B makan D5, memakan balik pion D5. Gajah F3 mengancam kuda hitam di D5 dan hitam mempertahankan kudanya di D5 dengan pion C6 untuk memberikan penjagaan terhadap kudanya. Menteri B3 menambah tekanan pada kuda D5 hitam. Menteri B6, hitam mengajak pertukaran menteri. Kuda makan D5, putih memilih untuk menyederhanakan posisi lagi. Kuda makan D5, balas memakan kuda. Gajah makan D5, pion makan D5, dan menteri makan B6. Jika di sini putih memakan pion D5 dengan menterinya, maka hitam akan melanjutkan gajah E6 untuk mendapatkan keunggulan tempo dalam pengembangan perwiranya. Setelah menteri E4, hitam bisa melanjutkan dengan benteng AC8 atau benteng AD8 dan memperoleh keuntungan perkembangan perwira yang lebih cepat. Lihatlah gajah petak gelap putih di C1 dan benteng di A1 belum bergerak sama sekali. Ditambah lagi posisi menteri putih berada satu lajur dengan benteng E8 hitam. Dan pion D4 putih menjadi pion yang terisolasi, di mana kedepannya akan sangat mudah untuk menjadi target serangan hitam dan dimakan balik oleh hitam, yang menjadikan posisi ini sangat nyaman sekali untuk hitam. Hitam membalas memakan menteri dengan pionnya. Lalu gajah putih ke D2 mengembangkan gajahnya yang masih berada di baris ke-1 sekaligus menjaga petak B4 agar gajah hitam tidak mengancam benteng E1 putih. F6 mencoba untuk mengusir kuda putih dari petak strategis. Kuda ditarik mundur ke petak D3. Kemudian hitam melakukan penyederhanaan pada lajur E dengan benteng makan E1 skak. Putih balas memakan dengan gajahnya, gajah makan E1. Benteng A4 mengaktifkan benteng untuk mengancam pion terisolasi putih di D4. Putih melindungi pionnya dengan gajah C3. Hitam mengancam kuda putih dengan gajah F5. Kuda menyelamatkan diri ke petak yang aman, yaitu E1. Langkah kuda ke E1 ini adalah langkah yang pasif. Seharusnya putih terlebih dahulu mengancam benteng hitam dengan pion B3. memaksa benteng hitam mundur,
Dan setelah itu baru mengamankan kudanya ke petak yang lebih aktif, yaitu B4, sekaligus memberi ancaman pada pion D5. Raja F7 memposisikan rajanya semakin ke depan karena permainan sudah memasuki endgame. A3 untuk memperkuat pionnya di lajur A dari ancaman benteng hitam. Hitam memajukan pion ke B5 dengan ancaman mendorongnya lagi ke B4 karena pion tumpuk lebih bagus untuk ditukar, sekaligus nantinya melakukan pin terhadap pion A3 putih karena benteng putih di A1 tidak terjaga. Benteng ke C1 menghindar dari pin jika nantinya pion B5 hitam didorong ke B4. Benteng C4, hitam tidak memberikan benteng putih menguasai lajur C. Benteng ke D1, putih tidak mau menukar bentengnya jika nanti gajah C3 putih pergi. Namun langkah tersebut adalah langkah yang membuang-buang waktu bagi putih. Pion B4, akhirnya hitam memainkannya untuk menukarkan pion tumpuknya dengan pion putih. A makan B4, putih menerimanya dan hitam balas memakan dengan gajahnya. Gajah makan B4, sekarang gajahnya akan diadu. Putih menerimanya dan hitam menyelesaikan pertukaran dengan benteng makan B4. Benteng D2 untuk melindungi pion B2. G5 mencoba mempersempit ruang gerak putih di area sayap raja. F3 menyediakan petak F2 untuk raja putih lewat. Pion H5, hitam kembali mempersempit ruang gerak putih di sayap raja. Kemudian putih melanjutkan raja ke F2. H4, G3 menawarkan pertukaran pion lajur G. Hitam menerimanya. H makan G3, balas memakan. Raja E6, hitam mendekatkan rajanya ke pusat. Kuda G2 untuk memperbaiki posisi kudanya dan akan melanjutkan perjalanan kudanya ke E3 nantinya. Raja D6, kuda E3 mengancam gajah F5 hitam. Gajah E6 mengamankan gajahnya dari ancaman kuda putih. Raja E2, benteng B3 untuk mengontrol baris ketiga. Raja F2, raja putih kembali lagi ke F2 karena putih belum memiliki rencana ke depannya. Dan langkah tersebut juga untuk menambah increment, di mana saat ini waktu pikir mereka hanya tinggal dalam hitungan detik saja. Benteng B4, hitam juga berusaha melakukan langkah tunggu untuk menambah increment waktunya. Raja E2 kembali lagi ke petak yang tadi untuk memperbesar kemungkinan remis. Benteng A4, hitam menolak hasil remis dengan memainkan langkah yang berbeda. Raja F2 kembali lagi untuk berusaha membuat posisi yang sampai 3 kali sama. Gajah D7 menolak remis dengan mengaktifkan gajahnya yang pasif untuk nantinya bermanuver ke B5. G4 memblok pion di sayap raja. Benteng A1. Putih melanjutkan dengan benteng D1, tidak membiarkan benteng hitam menguasai baris paling belakang pertahanan putih dan mengajak pertukaran benteng. Benteng A2, hitam masih mau mempertahankan bentengnya karena bentengnya lebih aktif daripada benteng putih. Benteng D2 kembali lagi untuk menjaga pion B2. Pion B5 mulai mendorong pion ke depan untuk menguasai ruang di sayap menteri. Raja E2 mendekatkan raja putih ke bentengnya. Hitam pion B4. Raja D3, raja putih berupaya untuk menempati petak strategis di tengah. Lalu hitam menempatkan gajahnya di petak yang lebih aktif sekaligus membatasi pergerakan raja putih dengan gajah ke B5 skak. Raja C2 untuk menjaga pion B2 agar bentengnya dapat bergerak menyerang kemudian. Gajah C4 mencegah raja hitam ke petak B3 dan melindungi benteng hitam. Jika kuda putih memakan gajah itu, akan menguntungkan hitam karena pion-pion hitam di sayap menteri menjadi saling terhubung dan pion B4 sudah tidak terisolasi lagi.
Raja B1 mengancam benteng hitam. Hitam menarik mundur bentengnya ke A8 kalau kuda putih memakan gajah hitam yang sedang melindungi bentengnya. Raja C2, benteng E8 mengancam kuda E3 putih. Kemudian kuda makan C4, dan inilah blunder yang menjadi awal penyebab kekalahan putih. Langkah tersebut menjadikan pion-pion hitam akan menjadi saling terkoneksi di sayap menteri, sehingga pion B4 sudah tidak terisolasi lagi, dan menjadikan Raja Putih tidak bisa maju ke petak-petak di baris depannya. Sebenarnya langkah terbaik putih di sini adalah kuda ke F5 skak untuk menyelamatkan kudanya sekaligus menjaga tempo dengan langkah skak. D makan C4, D5 mendorong pion untuk memaksa Raja Hitam membloknya. Benteng E3 mengancam pion F3 yang tanpa penjagaan. Benteng D4, putih berusaha balas mengancam pion lemah hitam daripada melakukan langkah pasif benteng ke F2 untuk melindungi pion F3. B3 skak, Raja D2, Raja mengancam benteng hitam. Benteng makan F3, benteng hitam memakan pion lemah di F3. Begitu juga dengan putih langsung memakan pion lemah hitam di C4. Namun itu membuat pion D5 putih menjadi tidak terjaga, sehingga Raja Hitam langsung mengambilnya. Benteng B4 mengancam pion B3 jika benteng hitam pergi dari baris ketiga. Namun Raja Hitam mengejarnya dengan Raja C5. Benteng A4, benteng putih menghindar dari kejaran Raja Hitam. Benteng F4 mengajak pertukaran benteng. Benteng ke A6 menolak pertukaran benteng karena jika ditukar akan merugikan putih karena hitam memiliki satu pion lebih banyak, di mana pion di F4 nantinya akan menjadi pion bebas. Namun perginya benteng putih dari baris keempat dapat dimanfaatkan Raja Hitam dengan Raja ke D4. Putih mencoba mengganggu Raja Hitam dengan benteng D6 skak, Raja E5, benteng B6 mengancam pion putih yang tidak terjaga di B3. Benteng makan G4 memakan pion terisolasi putih. Benteng makan B3. Benteng G2 untuk mengambil tempo di mana ke depannya nanti hitam akan dengan mudah mendorong pion-pion di sayap rajanya yang merupakan pion bebas yang terkoneksi satu sama lain. Kita tahu pion bebas yang terkoneksi satu sama lain pada babak akhir akan sulit dihentikan untuk promosi. Raja E1 menjaga area sayap rajanya. G4, hitam mulai mendorong pion-pionnya yang kuat. Benteng B8 mencari petak yang leluasa untuk bertahan. F5, bekerja sama dengan pion satunya lagi untuk melakukan dorongan. B4, putih berusaha mengajak balapan pion dengan pion hitam. Benteng B2 menjaga pion putih dari belakang. Dan di sini putih menyerah. Putih hanya mempunyai satu pion bebas yang terisolasi dan dimajukan tanpa kawalan rajanya. Selain itu, benteng putih menjaga pionnya dari depan, di mana sulit sekali untuk mempromosikan pion yang dijaga oleh benteng di depannya. Sedangkan hitam mempunyai dua pion bebas yang saling terkoneksi satu sama lain, dan mereka dimajukan juga dengan support dari rajanya. Ditambah lagi benteng hitam yang siap memberikan ancaman skakmat pada baris paling belakang pertahanan putih saat pion-pion dan Raja Hitam sudah mencapai baris ketiga atau baris kedua. Pada partai ini dapat diambil pelajaran di mana terbukti kekuatan pion-pion yang saling terkoneksi satu sama lain, terutama pada babak akhir. Sekian pembahasan pada video ini, semoga bermanfaat.